Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh yang insya Allah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah hasanat kita, menambah kekayaan kita, sehingga dengan hasanat itu, dengan bekal itu, kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang sa'idun, senang nanti di kehidupan yang kedua. Ya, artinya kalau kita di kehidupan ini, di dunia ini tidak benar-benar memanfaatkan untuk menambah bekal kita, nauzubillah, nanti kita tidak bahagia di hari akhirat, di kehidupan kita berikutnya. Apalagi yang sudah sering senang di dunia, Pak ya. Yang di rumahnya sudah enak, kendaraannya sudah bagus. Jadi di antara kebahagiaan dunia itu kan, ya kendaraan luas, rumah juga luas. Ya, ini di antara kesenangan dunia. Nah, orang-orang yang sudah merasakan itu di dunia, jangan sampai nanti justru di akhirat ditinggalkan. Ya, artinya apa? Kita tidak menikmatinya lagi. Sungguh sangat merugi, Pak. Ya, maka mudah-mudahan semua kita ini termasuk orang-orang yang di dunia bahagia, nanti di hari akhirat lebih bahagia lagi. Ya, makanya di antara doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Tapi kadang-kadang kalau orang yang belum merasakan kesenangan di dunia, ya mereka tidak terlalu susah, Pak ya. Kalau nanti di hari akhirat susah juga gitu ya. Ya, tapi tentunya tidak juga ya. Ya, kalau tidak bahagia di dunia, minimal bahagia di hari akhirat. Tapi kalau yang di dunia sudah mendapatkan segalanya, Pak, di akhirat nanti ternyata dia hilang semuanya. Ya, ini sangat menyedihkan, Pak. Sangat menyedihkan. Karena biasanya kalau kita lihat di dunia ini, orang kaya itu ketika jatuh miskin itu benar-benar sakit. Benar nggak, Pak? Tapi kalau orang miskin tiba-tiba jadi kaya, itu bagaimana, Pak? Bahagia benar. Ya. Tapi kalau kita sudah kaya di dunia, makanya nanti kalau di akhirat, nauzubillah, menjadi orang sengsara, Bapak akan rasakan ya kesengsaraan yang luar biasa. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua kita, baik yang sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun belum mendapatkan keinginannya di dunia, mudah-mudahan semuanya nanti di kehidupan kita yang kedua, di akhirat kelak, kita menjadi orang-orang yang sa'idun, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang senang. Semua kita insya Allah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian singkat saya pada pagi ini, 3 unsur peneguh di dalam kebenaran.
Ya. Jadi unsur-unsur peneguh ini penting diketahui. Ya, khususnya teguh di dalam al-haq, di dalam kebenaran. Karena lawan al-haq itu al-batil. Dan selalu dua saja, Pak. Al-haq batil, benar salah, tidak ada tengah-tengahnya. Begitu juga nanti kalau di hari akhirat, ya senang sengsara, sa'idun syaqiyun. Ya kalau yang senang di surga, kalau yang syaqiyun, yang sengsara di neraka. Nggak ada di tengah-tengah, Pak. Ya, maka ketika di dunia kita butuh teguh di dalam kebenaran, di dalam al-haq. Karena ketika kita tidak teguh di dalam al-haq, kita akan masuk ke dalam kebatilan. Ya, makanya nanti Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur yang hak dan yang batil. Karena selamanya tidak akan pernah bercampur. Ibarat apa, Pak? Minyak dan air. Kalau minyak hak kira-kira, atau yang haknya yang air, Pak. Nah, ini cuma perumpamaan saja ya. Ya. Jadi kalau sekarang yang lagi susah minyak, Pak ya. Atau yang lagi mahal. Yang jual gorengan ya banyak-banyak sabar, Pak ya. Ya, atau yang sering beli gorengan ya dikurangi beli gorengannya biar ya minyaknya tidak banyak habis, Pak ya. Ya padahal kita ya banyak tanaman yang bisa menghasilkan minyak ya. Masya Allah. Ini diantara apa ini, Pak? Wallahu a'lam ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, yang pertama yang menjadi unsur peneguh seseorang di dalam kebenaran itu apa, Pak? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang bisa meneguhkan seseorang di dalam kebenaran, unsur yang pertama adalah Allah. Maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra misalnya ayat 74, Allah mengatakan walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya kami tidak meneguhkanmu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, sungguh kamu akan condong dengan sedikit kepada mereka. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, ya, kalau kami tidak meneguhkanmu, kamu akan condong kepada mereka itu. Kepada siapa itu? Ya musuh-musuh Allah. Musuh-musuh kebenaran. Ya. Jadi di sini menunjukkan apa? Yang maha meneguhkan seseorang di dalam kebenaran itu adalah Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, misalnya ayat 7 di dalam surat Muhammad, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan teguhkan kedudukan kalian. Mungkin kita sebelumnya pernah menjelaskan ya ayat 7 dalam surat Muhammad ini ya. Ya. Jadi Allah akan tolong kita. Allah akan menangkan kita ya di hadapan musuh-musuh kita, dan Allah akan teguhkan kita di dalam Islam. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa unsur yang pertama yang menjadi peneguh seseorang di dalam kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ya selanjutnya, karena terkait dengan Allah yang menjadi peneguh kita, rasa-rasanya kita sudah paham semua, Pak ya. Ya, makanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah sering meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Habis itu juga ada doa Rasulullah, ya musarrifal qulub, yang maha mencondongkan hati. Sarrif qulubana atau sarrif qulubi kalau kata Rasulullah. Condongkan hatiku ya ala ta'atik, ke dalam ketaatan kepadamu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya doa ini sangat dianjurkan bagi kita ya untuk sering kita lafadzkan.
sehingga kita diteguhkan oleh Allah di dalam agamanya, di dalam Islam. Karena tidak ada agama selain Islam yang diridhoi oleh Allah, tidak ada, satupun tidak. Ya, jadi jangan sampai berpikir ya seperti orang-orang ya semua agama itu sama. Tidak, tidak sama. Inna dinan indallah Islam. Agama satu-satunya di sisi Allah cuma Islam saja. Bahkan yang diajarkan dulu oleh nabi-nabi sebelumnya Islam juga. Diajarkan Nabi Musa, Islam. Diajarkan Nabi Ibrahim, Islam. Diajarkan Nabi Isa, Islam. Inna dina indallah Islam. Jadi tidak ada selain Islam. Jadi kalau kita diteguhkan oleh Allah di dalam Islam, Masya Allah, ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar kepada kita. Apalagi nanti kalau kita sempat meninggal dalam keadaan muslim, itu adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan muslim, Pak ya. Nah, kita lihat unsur peneguh yang kedua. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 12. Nah, ini Ustaz Andi ini bisa buka surat Al-Anfal ayat 12 ya. Jadi di sini ada satu unsur peneguh kita di dalam kebenaran. Siapa dia? Yang menjadi unsur peneguh kita adalah malaikat. Ya. Jadi malaikat bisa menjadi unsur peneguh kita, Pak. Coba lihat apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 12. It yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafarur ru'b fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika ya Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, inni ma'akum. Maka teguhkanlah. Ya, teguhkanlah. Pendirian siapa? Pendirian orang-orang yang telah beriman. Ya. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung-ujung jari mereka. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada malaikat, Pak? Fathabbitul ladzina amanu. Teguhkan. Pendirian siapa? Orang-orang yang telah beriman. Jadi siapa yang menjadi peneguh di sini, Pak? Siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk meneguhkan orang-orang yang beriman? Malaikat. Setelah Allah Subhanahu wa taala, unsur peneguh kita para malaikat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ayat ini ada kaitan dengan perjuangan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Ini kalau kita lihat tafsir pada para ulama ada hubungan dengan perang Badar. Berjuang menghadapi musyrikin Mekah ketika itu. Ya. Jadi ketika itu jumlah kaum muslimin sedikit. Ya, disebutkan ya ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 317. Ya sekitar itulah. Ya, jumlah kaum muslimin dan musyrikin Mekah kafir Mekah itu banyak. Ada yang menyebutkan sampai 3 kali lipat. Ya, otomatis secara logika kita menang atau kalah, Pak? Hah? Logika kalah. Apalagi ketika itu ya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya keluar dari Madinah menuju Badar itu tidak bawa senjata lengkap. Karena memang tujuan awal bukan untuk berperang, hanya untuk menyegat kafilah dagang Quraisy. Tidak bawa senjata yang lengkap, Pak. Tiba-tiba di sana diumumkan, ya diperintahkan Nabi untuk berperang. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah senjatanya apa adanya, ya, ditambah jumlah sedikit, logika sehat kita pasti kalah. Maka apa yang dikatakan oleh Allah kepada para malaikat? Ya. Inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian wahai para malaikat.
Fathabbitul ladzina amanu. Teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman itu. Karena kenapa, Pak? Karena kalau para malaikat tidak membantu agar kaum muslimin memiliki keteguhan ketika itu, bisa jadi pasukan kaum muslimin yang sudah berangkat ke Badar ketika itu, mereka mundur ke belakang. Jadi dibuat biar dia tidak mundur, Pak. Biar dia dibuat menjadi dia semangat di dalam berjuang. Nah, ini yang dimaksud dengan fasabbitul ladzina amanu. Ya. Jadi teguhkan dia. Dan bentuk keteguhan yang diberikan oleh para malaikat tentunya ya ada yang langsung ya mereka turun, Pak. Turun membantu barisan perjuangan. Ada yang sifatnya ya lain gitu. Sifat lainnya apa? Ya misalnya malaikat menyerupai seorang manusia gitu kan? Menyerupai seorang manusia, kemudian dia datang memberi semangat. Ya, memberi semangat sehingga orang itu menjadi semangat, tidak mundur ke belakang. Seperti misalnya apa? Ya kalau di perang yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya itu, ya kadang mereka turun membantu kaum muslimin ya dengan wujud aslinya, Pak. Makanya mungkin Bapak pernah dengar ya ada apa namanya riwayat yang mengatakan ya ada pasukan-pasukan yang berkuda gitu kan, yang berkuda bersayap tidak diketahui gitu kan. Ya bukan dari kalangan pasukan, tapi apa? Yang lain gitu. Dan itu benar memang. Allah Subhanahu wa taala mengirim mereka ribuan untuk apa? Untuk membantu pasukan kaum muslimin. Ya, ini di antara tujuan apa? Biar kaum muslimin itu tidak mundur ketika berjuang itu, Pak. Ya sehingga mereka itu punya kekuatan tambahan. Masya Allah. Jadi walaupun 313 atau 317 jumlah ya manusia yang sifat aslinya gitu kan, sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi karena banyak ya bantuan para malaikat kemudian ya datang ke situ untuk berjuang bersama, sehingga kaum muslimin itu menjadi apa, Pak? Menjadi kuat, menjadi teguh dia, tidak kemudian mundur ke belakang. Ya ibaratnya kalau kita lagi berjuang, Pak ya. Ya kita sudah sedikit nih, tiba-tiba datang yang lain gitu. Datang yang lain ya untuk bekerja sama dengan kita, bergabung dengan kita. Kira-kira gimana perasaan kita, Pak? Ya, kita tambah semangat atau tambah down, Pak? Tentu ketika datang bantuan itu membuat kita tambah semangat. Dan itulah ya tugasnya para malaikat. Fasabbitul ladzina amanu. Dan juga ada yang sifatnya apa? Malaikat menyerupai manusia. Karena memang malaikat itu bisa menyerupai ya manusia dengan bentuk utuh gitu. Ya seperti malaikat Jibril kan. Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah SAW di saat Rasulullah sedang di majelis bersama para sahabatnya. Ya, dan kemudian Rasulullah SAW pun ya didatangi oleh malaikat Jibril yang sangat putih bajunya itu, dan kemudian malaikat Jibril duduk di hadapan Rasulullah. Dia tempelkan kedua lututnya di lutut Rasulullah, dia taruh kedua tangannya. Artinya kan apa? Menunjukkan wujud asli kan? Dia tempelkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah, kata Rasulullah. Dan kemudian ini tangannya ditaruh di atas kedua paha Rasulullah. Ya dia pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat klinis. Artinya benar-benar ya seperti orang yang mungkin rumahnya di samping masjid sini. Ya tidak terlihat ya bekas perjalanan. Ya, tapi tidak dikenali oleh sahabat-sahabat yang lain. Harusnya kalau orang yang tinggal dekat masjid kan dikenali kan, tapi tidak ada yang mengenalinya. Ya, tapi juga tidak terlihat bekas seorang yang melakukan perjalanan. Ya, maka nanti di akhir hadis kata Rasulullah SAW kepada Umar, ya Umar, atadri manisail, tahukah kamu tadi siapa yang nanya? Maka di saat itu kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka di saat itu Rasulullah memberitakan kepada Umar bin Khattab, innahu Jibril, dia itu Jibril, malaikat Jibril. Ya menyerupai seorang laki-laki yang persis seperti manusia normal gitu. Ya. Innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia itu
Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Artinya apa? Malaikat bisa menyerupai, Pak. Yang tujuannya apa? Meneguhkan orang-orang yang telah beriman. Jadi kalau Bapak pernah didatangi orang asing, Pak, jangan-jangan apa, Pak? Jangan-jangan malaikat itu, Pak. Ya. Tapi kalau ngajaknya kepada keburukan bisa juga. Itu apa, Pak? Yang lain ya. Ya. Karena malaikat nggak mungkin ngajak kepada keburukan, Pak ya. Ya, tapi siapa kita, Pak ya, didatangin malaikat ya. Ya, iman benar tidak gitu kan? Tapi mungkin saja kan untuk meneguhkan kita selama kita berjuang di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat yang ada di hadapan kita ini, ya surat Al-Anfal ayat 12 ini, ya kalau kita pahami dengan benar, ya ini muncul apa, Pak? Muncul satu resep untuk kita lah. Ya, resep apa di sini, Pak? Ini resep agar kita menjadi menang gitu. Ya, di dalam perjuangan. Coba lihat, Pak. Kalau Bapak bisa mentadaburi ayat ini dengan baik, Bapak akan dapatkan resep menang di dalam berjuang, Pak. Ya. Jadi di sini setidaknya ada 3 unsur kemenangan. Benar nggak? Untuk mendapatkan kemenangan ada 3 unsur di ayat ini. Coba Bapak lihat, Pak. Kalau Bapak tidak bisa lihat dari bahasa Arab, lihat bahasa Indonesianya. Ada 3 unsur kemenangan di situ kan? Benar nggak, Pak? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, teguhkan orang-orang yang telah beriman. Habis itu unsur yang kedua siapa, Pak? Allah mengatakan, kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Siapa yang menjatuhkan ketakutan ke dalam hati orang kafir, Pak? Allah. Ya kan? Jadi ada malaikat, ada Allah. Malaikat tugasnya meneguhkan. Allah tugasnya apa di sini, Pak? Menanamkan rasa takut ke dalam dada-dada musuh-musuh orang-orang kafir itu. Ya. Dan yang ketiga apa, coba lihat, Pak? Penggalah kepala mereka. Kan gitu kan? Dan pancunglah tiap ujung-ujung jari mereka. Ini yang ketiga nih. Ini kerja siapa, Pak? Kerja pejuang tentunya, Pak. Pasukan. Karena pasukan itulah yang kemudian apa? Dengan pedangnya menebas kafir-kafir musyrik yang ada di medan perang ketika itu. Ya, disuruh potong ujung-ujung jari mereka. Sehingga apa? Mereka tidak bisa lagi menyerang kaum muslimin. Masya Allah. 3 unsur apa ini, Pak? 3 unsur kemenangan. Ini sebenarnya harus dipahami oleh orang muslim hari ini, Pak. Ya. Kalau orang muslim hari ini kalau mau menang katanya apa? Ya, kita berdoa saja. Kan gitu, Pak ya? Benar nggak? Kan yang memberikan kemenangan Allah. Yang mengalahkan musuh Allah. Kan begitu kan? Benar nggak, Pak? Kalau kita mau menang, kita mau jaya, berdoa saja sama Allah. Benar nggak? Berdoanya tidak salah. Tapi mungkin Allah akan tanya. Ente ngapain? Gitu. Ente ngapain? Ketika Rasulullah dan para sahabatnya menyerang, menundukkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika itu, Rasulullah tidak berdoa saja, Pak. Padahal Rasulullah itu utusannya. Bisa saja kan minta, ya Allah hancurkan mereka. Ya kalau bahasa kita sekarang mungkin ya kayak dukun-dukun gitu kan. Kalau ada orang yang menyakiti mereka atau menyakiti kelompok mereka, kirim saja senjata dari jarak jauh misalnya kan. Kan Rasul bisa aja kan berdoa begitu kan. Ya Allah kirimkan anak panah kepada mereka. Nanti kena mereka. Tapi Rasulullah SAW tidak begitu, Pak. Itu sunnah Rasul yang harus kita ikuti. Ya. Jadi Rasulullah tidak berdoa saja dan kemudian apa? Musuh kemudian jatuh begitu saja, tidak, Pak.
Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mempersiapkan mental para sahabatnya. Mempersiapkan mental para sahabatnya sehingga siap berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mempersiapkan mental, mental pun mereka siap, dan kemudian Rasulullah memerintahkan untuk terjun ke medan juang itu. Jadi tidak berdoa saja, Pak. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita 3 unsur perjuangan yang tidak boleh disepelekan lah begitu, atau dilewati. Ada malaikat di situ, ada Allah, dan ada pasukan kaum muslimin. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita hari ini menginginkan Islam itu kembali jaya, Pak, menjadi pengendali dunia, khususnya mengendali yang dekat dengan kita lah, Indonesia, Pak. Ya, yang kalau hari ini siapa yang mengendalikan negara kita, Pak? Ya Bapak pasti tahu sendirilah ya. Ya walaupun pemimpinnya si Muslim kan gitu kan. Ya wakilnya kiai kan gitu kan. Tapi yang mengendalikan siapa? Nah, ini bukan rahasia lah. Ya kalau kita pakai akal sehat pasti tahu, Pak ya. Siapa yang mengendalikan kan gitu. Apakah Islam hari ini mengendalikan kita mayoritas di Indonesia ini? Atau apakah Islam hari ini mengendalikan dunia? Seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Islam itu pada dasarnya harus tinggi dia. Harus mengendalikan. Dan dia tidak boleh dikendalikan, Pak. Kata Rasulullah SAW, Islam itu ya'lu. Islam itu ya'lu, tinggi. Pengendali. Wala yu'ala alaih. Dan dia tidak boleh ditinggikan. Dia tidak boleh dikendalikan. Itu Islam, Pak. Makanya Rasulullah SAW berjuang agar Islam itu menjadi pengendali dunia. Makanya Rasulullah ketika kirim surat ke Kisra Persia misalnya, apa kata Rasulullah kepada Kisra Persia? Aslim taslam. Itu hadisnya sahih sekali, Pak. Begitu juga Rasulullah kirim surat ke Romawi, Pak. Romawi itu ya ibaratnya kalau sekarang itu Amerika kali, Pak ya. NATO kali, Pak ya. Ya, dikirim surat sama Rasulullah, aslim taslam. Tunduk kalian sama Islam, kalian akan selamat. Ya, kalau sekarang ada nggak Pak yang berani begitu? Tunduk saja kami sama kalian lah, gitu kan? Ya, ya, damai justru dengan Islam akan lahir damai. Sekarang tidak damai, kenapa? Karena yang mengendalikan dunia bukan Islam. Ya, coba lihat Pak, ketika Ukraina diserang Rusia, dunia semua khawatir, semua prihatin, semua memberikan perhatian. Coba lihat berapa tahun Palestina sudah diserang oleh Israel, laknatullah. Ya, artinya Zionis, Pak, bukan Israel. Israel itu nanti nama lain dari Nabi Yakub ya. Zionis itu menyerang Palestina sudah berapa tahun, Pak? Dunia diam kan? Dunia diam. Negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah banyak diobok-obok oleh mereka. Dunia diam. Tapi ketika Ukraina diserang Rusia, semuanya apa, Pak? Semuanya prihatin kan gitu. Semua perhatian. Kenapa? Karena itu bagian dari mereka. Bagian dari mereka. Makanya mereka prihatin. Keadilan tidak ada? Tidak. Itu kenapa? Karena bukan Islam yang mengendalikan. Jadi Islam tidak pernah memaksa orang untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam, tidak, Pak. Tapi Islam harus menjadi pengendali. Ini yang harus diperhatikan dan harus diketahui oleh umat Islam. Ya. Islam tidak pernah memaksa. Lakum dinukum waliyadin. La ikroha fiddin. Maka ketika Rasulullah kirim surat ke Raja Persia itu, Kisra Persia, kirim surat ke Persia, ya, kirim surat ke Romawi, dan juga ketika Rasulullah SAW ya memerintahkan untuk ya perang-perang seperti Usamah bin Zaid itu pernah dikirim ya sebagai pasukan perang. Begitu juga para sahabatnya sampai futuhat, artinya apa? Pembukaan wilayah, penundukan, pengendalian baru. Mesir misalnya, Mesir dikirim pasukan, kemudian apa? Mesir tidak melawan, Pak. Mesir kemudian tunduk, maka tidak terjadi peperangan. Tapi Persia tidak tunduk,
Maka kemudian apa? Terjadi peperangan. Bahkan Persia itu sampai robek-robek surat Rasulullah. Maka dikirim pasukan, kan begitu. Romawi juga begitu. Mereka tidak mau tunduk. Tapi kemudian dikirim oleh Rasulullah pasukan. Mesir coba lihat. Mereka tunduk dengan begitu saja. Mereka mau dikendalikan oleh Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Mesir menjadi damai, Pak, seperti apa yang antum katakan. Tidak ada pertumpahan darah, tidak. Mereka yang memilih agama terdahulu dipersilahkan. Masya Allah. Mereka beribadah dipersilahkan. Tidak pernah ada ya pengrusakan terhadap rumah ibadah mereka. Subhanallah. Anak-anak tidak dibunuh. Perempuan dihormati. Masya Allah. Itu Islam, Pak. Ketika menundukkan. Coba Rusia yang menundukkan Ukraina hari ini. Apa yang dilakukan, Pak? Apakah seperti Islam mengendalikan sebuah wilayah? Tidak. Apa yang hancur hari ini? Coba lihat. Betapa banyak orang harus mengungsi. Berapa banyak gedung yang hancur, rumah ibadah, sekolah dan lain sebagainya hancur lebur. Itu bukan adab perang di dalam Islam, Pak. Tapi hari ini orang takutnya sama Islam. Kenapa? Itulah karena dunia dikendalikan oleh musuh-musuh Allah. Sehingga apa? Mereka dengan mudah ya membuat ya image buruk terhadap Islam. Maka kemudian sampailah Islam ke Andalusia, Pak ya. Dikendalikanlah Andalusia, Spanyol sekarang dengan Islam, Pak. Masya Allah. Maka Spanyol pun menjadi apa? Memiliki peradaban. Andalusia memiliki peradaban. Bahkan sampai hari ini masih ada sisa-sisa peradaban Andalusia itu. Masya Allah. Yang dari situlah mulai apa, Pak? Mulai maju Eropa itu, Pak. Mereka mengambil banyak referensi dari Andalusia itu. Walaupun terakhir mereka kemudian melupakan referensi awal mereka. Mereka tidak katakan kami ambil dari peradaban Islam, tapi mereka katakan ini punya kami, katanya. Ya, jadi ilmuwan Islam mereka lupakan semua dan kemudian mereka katakan ini punya kami. Tapi kita kemudian malah mengakuinya, Pak. Kalau semua itu punya mereka, maka kita harus katakan kepada anak-anak kita bahwa kebudayaan itu, ya, apa yang dimiliki oleh Barat sekarang itu tidak terlepas dari ya karya ulama-ulama kita terdahulu, pemikiran ulama-ulama kita terdahulu. Jadi Islam, Pak, ketika mengendalikan dunia itu menjadi damai seperti kata beliau tadi. Maka disebutlah oleh ya ulama kita Islam itu sebagai apa, Pak? Sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu menjadi rahmat, menjadi apa? Pengendali dunia dengan kasih sayang. Luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menginginkan itu kembali lagi, Pak, maka minimal jangan lupakan apa yang kita sebutkan tadi dalam surat Al-Anfal ayat 12 tadi, Pak. Ya. Jadi ada berapa, Pak, unsur kemenangan kalau kita mau kembali menang, Pak? Ada 3 tadi, Pak, ya. Ada 3. Yang pertama, malaikat. Maka lakukan sesuatu yang membuat malaikat itu mau meneguhkan kita, Pak. Ya. Ya, di antara bentuknya apa, Pak? Ya, termasuk zikir-zikir kita setelah sholat itu akan membuat malaikat itu ya meneguhkan kita. Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang habis sholat itu kan, dan kemudian dia duduk zikir di tempatnya, Pak. Ya, duduk di tempatnya. Dan kemudian apa? Dia tidak berhadas. Dia artinya masih suci. Dia kemudian tidak mengganggu yang lain. Ada juga, Pak, habis sholat ya mengganggu yang lain misalnya. Ya, di tempatnya tapi mengganggu yang lain. Ya, nah ini tidak memenuhi syarat. Jadi habis sholat dia duduk zikir, tidak berhadas, tidak mengganggu yang lain. Maka para malaikat akan mendoakan dia, Pak. Masya Allah. Malaikat akan mendoakan dia. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, ya, wa tub alaihi, jadikan dia orang yang bertobat. Ini kan bentuk-bentuk keteguhan yang dimohonkan oleh malaikat kepada Allah, biar orang itu menjadi orang yang bertobat, biar orang itu menjadi orang yang dirahmati, biar orang itu menjadi orang yang ya diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini bentuk-bentuk keteguhan. Ya, apalagi kalau kita benar-benar berjuang, Pak, benar-benar berjuang untuk menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi, maka malaikat akan menolong kita, Pak, akan ikut
andil bersama kita mewujudkan cita-cita yang tinggi itu. Ya. Dan kemudian apa? Allah nanti akan tanamkan, Pak, ke dada musuh-musuh kita rasa takut. Kalau hari ini rasa-rasanya, Pak, ya jumlah kita besar di Indonesia ini, Pak. Tapi mereka kok tidak ada takut-takutnya sama kita, Pak ya? Ya. Kita diatur sama mereka dengan seenaknya. Ya kan? Kemarin ya hari-hari besar yang lain ya tidak ada apa namanya? pengetatan kan begitu kan? Event-event besar biasa aja gitu kan? Bahkan mendorong orang untuk hadir rame-rame kan gitu kan? Tiba-tiba pas kita umat Islam mau apa, Pak? Ya beribadah dengan khusyuk, beribadah rame-rame kan gitu kan? Ramadan kan ibadah rame-rame kan? Ramadan, tarawih rame-rame, Pak. Ya, tarawih rame-rame, nggak sendiri-sendiri, Pak. Ya, walaupun boleh juga sendiri, tapi bagian dari sunnah Rasul rame-rame. Ya, para sahabat rame-rame. Habis itu sholat Idul Fitri nanti rame-rame. Tapi kemudian apa? Hari ini dengan mudah mereka membuat rasa takut kepada kita, Pak. Sehingga apa? Tertanam di dalam hati-hati kaum muslimin sekarang apa, Pak? Was-was. Oh, nggak boleh berarti ya. Ya, kalau aku nanti hadir salat tarawih bisa jadi aku nanti tertular macam-macam kan begitu kan? Dibuat rasa takut itu, Pak. Dibuat rasa takut itu. Ya, hati-hati, Pak. Ini adalah upaya mereka untuk mengendalikan kita. Ya, dan kita semua ternyata apa? Patuh dan tunduk saja kepada propaganda mereka. Ya. Mereka tidak takut lagi mengatur kita. Bisa jadi apa, Pak? Allah tidak mencabut rasa takut di dada mereka untuk kita kaum muslimin di Indonesia. Maka kalau kita benar-benar berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, Pak, insya Allah, Pak, insya Allah. Tapi jangan sendiri ustadznya yang disuruh, Pak. Ya, ustadz aja lah. Ya, ini sama seperti Bani Israel, Pak ya. Ya kan? Bani Israel dulu kan ketika diajak oleh Nabi Musa untuk memerangi yang menguasai Baitul Maqdis ketika itu, ya kan? Setelah lulus atau berhasil nyebrang Laut Merah itu kan udah dibawa tuh sama Nabi Musa, berhasil diselamatkan dari Fir'aun. Kemudian selamat pula nyebrang Laut Merah. Kemudian disuruh masuk ya ke sebuah wilayah agar kamu di situ bahagia, agar di situ kamu ya menang. Apa kata mereka, Pak? Ya kami tunggu di sini aja, kamu aja duluan. Nanti kalau udah menang, ya kami baru ikutan. Nah ini Bani Israel, Pak. Ya kalau kita kan umat Nabi Muhammad beda, Pak ya. Jadi kalau diajak berjuang ya oleh guru-guru kita untuk menegakkan yang benar, yang hak, yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, berjuang bersama-sama, Pak. Berjuang bersama-sama. Nggak bisa dengan ilmu, ya dengan yang lain. Bapak punya harta, Bapak punya tenaga, itu berjuang. Maka kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah itu dengan jiwa dan juga harta. Ya tidak semua punya jiwa yang kuat, Pak ya. Ya, bisa ngangkat apa namanya? Ngangkat senjata kan tidak semua. Apalagi yang sudah tua-tua. Ya. Tapi beda memang kalau zaman dulu udah tua-tua tambah semangat, Pak. Kalau sekarang kan beda, Pak ya. Udah tua-tua alasan gitu kan. Padahal umur Bapak inilah para sahabat dulu, Pak. Karena kan Rasulullah itu diutus menjadi Rasul umur berapa, Pak? 40 tahun. Saya aja belum 40, Pak. Rasulullah diutus menjadi Rasul 40 tahun. Kemudian coba lihat perang yang pertama. Ya, Rasulullah lakukan dan para sahabatnya lakukan. Perang Badar itu kapan, Pak? Tahun 2 Hijriah. Artinya apa? 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Coba kita lihat. Di Mekah dakwah Rasul itu kan 13 tahun, Pak ya. 13 tahun tambah 40 berapa itu? 53. Umur 53 Rasulullah baru hijrah, Pak. Baru hijrah. Melakukan perjalanan dari Mekah sampai Madinah naik unta itu ya, Pak ya. Masya Allah. Kalau Bapak sanggup nggak, Pak? Umur 53 tahun. Ada yang sudah 53 di sini, Pak? Pak Andi berapa? 47. Baru 47. Harus siap-siap jalan dari Mekah ke Madinah. Masya Allah ya. Kalau sekarang sanggup nggak, Pak, kira-kira?
Rasulullah umur 53. Kemudian 2 tahun setelah hijrah. 53 tambah 2. Berarti berapa, Pak? 55 tahun Rasulullah baru dibolehkan memerangi orang-orang musyrik. Artinya di saat itu apa? Baru duel, kan begitu? Baru duel, Pak. Baru duel di umur 55 tahun. Masya Allah. Saat duel kan butuh kekuatan, Pak ya. Apalagi pedangnya berat, Pak. Baju besi, Masya Allah. Umur 55 tahun, perang di jalan Allah. Itu baru mulai, Pak. Lanjut. Jadi 53 sampai terakhir Rasulullah SAW wafat. Di 63 tahun itu berjuang semua, Pak. Berjuang semua. Kalau kita sekarang sudah berapa umurnya, Pak? Ya, umur-umur Bapak lah ini, Pak ya. Pejuang dulu seumur-umur Bapak. Cuma kalau sekarang anak muda yang disuruh berjuang, Pak ya. Ya, tapi penting juga Bapak mau ikutan, Pak ya. Apalagi kalau bapak-bapak yang menyerukan, itu lebih dahsyat, Pak. Ya, sehingga anak-anak muda itu kemudian semangat untuk mengikuti ya seruan orang-orang tua agar apa? Hukum Allah, agar apa? Kebenaran itu tegak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ya, apalagi Pak, kita semua ini kan nanti ditanya di hari akhirat, Pak. Ya, dalam hadis kan itu disebutkan apa? La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al, kan? Tidak bergerak langkah seorang hamba nanti di hari kiamat, Pak. Tidak bergerak. Sampai kemudian ditanya an umrihi fima afnahu. Terkait dengan umurnya, untuk apa dia habiskan. Ya. Jadi kalau pejuang di jalan Allah pas ditanya begitu dia jawab, ya Allah, aku ya umurku kugunakan untuk berjuang di jalanmu, menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi di dunia. Masya Allah, itu akan menjadi apa, Pak? Menjadi penolong kita. Tapi tentunya harus jujur, kan? Jangan sampai tujuannya bukan karena Allah. Kan ada juga kan mujahid yang mati syahid pas ditanya sama Allah, ya, ditanya sama Allah, kamu diberikan kekuatan, ya, kamu diberikan nikmat, untuk apa kau gunakan kekuatan dan nikmat itu? Kata pemuda yang mati syahid ini atau orang yang mati syahid ini, aku gunakan untuk berjihad di jalanmu. Maka kata Allah apa, Pak? Kadzabta, kata Allah. Kamu bohong, katanya. Kamu berjihad bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tetapi apa? Agar kamu disebut sebagai pahlawan, gitu. Agar kamu disebut sebagai pemberani. Nah, ini penting juga bagi kita yang mau berjuang di jalan Allah, yang mau menghabiskan umur kita untuk membantu agama Allah. Ini penting. Awali dengan niat yang benar. Aku lakukan karena Allah. Setelah itu, setelah kita niatkan melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, lakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan sampai niatnya benar, caranya cara salah. Ini nggak benar juga. Ya, jangan sampai main hakim sendiri misalnya, kan? Wah, aku semangat meninggikan kalimat Allah. Habis Muslim dicincang-cincangnya. Ini salah juga. Ya kan? Kan nggak boleh kan membunuh Muslim, kan? Ya, walaupun kita marah, ini kok nggak dengar-dengar nih kata saya. Aku bilang begini, akhirnya dicincang sama dia. Ini salah, Pak. Yang boleh hanya ketika apa, Pak? Ketika kita nanti ya berhadapan dengan mereka yang tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, ya. Dan kita harus pahami tentunya fikih, ya, berjuang dengan kafir dan berjuang melawan siapa? Melawan orang-orang munafik di tubuh kaum muslimin, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, coba lihat nanti ayat ini, Pak ya, luar biasa ini. Ini resep kemenangan di dalam berjuang. Di situ ada Allah, di situ ada malaikat, dan di situ ada pasukan, kata Allah. Yang tugas pasukan itu apa? Dialah yang mengeksekusi. Mengeksekusi siapa? Mengeksekusi musuh-musuh Allah itu. Jadi tidak cukup kita berdoa saja, tapi kita harus juga menjadi bagian dari eksekusi tersebut. Siap gak insya Allah, Pak? Kalau nanti diajak berjuang di jalan Allah, siap nggak, Pak? Ya minimal niat dulu lah, Pak ya. Ya, karena kata Imam Ahmad itu begini, Pak, kepada anaknya, ya bunayya inwil khaira, kata Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, berazamlah untuk melakukan kebaikan. Inwil khaira, katanya. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Kata Imam Ahmad rahimahullah,
kamu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama kamu selalu berazam untuk melakukan kebaikan. Makanya niat kebaikan itu penting, Pak. Niat aja dulu, aku ingin menjadi bagian dari pejuang di jalan Allah. Niat aja dulu, Pak. Niat aja. Selama kamu niat itu, kata Imam Ahmad, kamu akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Masya Allah, Pak. Karena ada orang hari ini niat aja nggak berani, Pak. Ya, niat aja nggak berani. Dan niat dalam kebaikan itu kalau kata Rasulullah kan, niat saja dapat pahala nggak, Pak? Dapat pahala. Niat saja dapat pahala. Nanti kalau kita eksekusi melakukannya, baru dapat pahala yang kedua. Tapi kalau niat buruk dapat nggak? Niat buruk nggak dapat. Gitu kan? Nggak dapat dosa maksudnya. Luar biasa rahmat Allah, Pak ya. Niat baik dapat pahala, niat buruk nggak dapat dosa. Padahal harusnya kalau mau ya win to win ya, kalau logika kita niat buruk dapat dosa, niat baik dapat pahala. Tapi Allah Subhanahu wa taala, orang yang berniat baik akan diberikan ganjaran. Tapi orang yang berniat buruk tidak diberikan pahala, tidak diberikan dosa. Baru setelah dia mengeksekusi niat buruknya, baru nanti dia diberikan dosa gara-gara sudah melakukan keburukan. Tapi kalau orang niat baik itu Masya Allah, Pak. Niatnya dapat pahala. Nanti ketika dia mengeksekusi, dia akan dapat pahala yang kedua. Jadi jangan takut niat, Pak ya. Siap, Pak, menjadi bagian dari pejuang Allah, Pak. Ya, pejuang agama Allah, meninggikan kalimat Allah di Indonesia khususnya. Siap nggak, Pak? Siap insya Allah, Pak ya. Siap insya Allah. Ini lemah-lemah semua di sini nih. Masya Allah. Niat saja tidak kuat, Pak ya. Tapi mudah-mudahan hati Bapak, siapa yang tahu, Pak ya. Insya Allah di hatinya berkobar gitu kan. Berkobar. Udah habis waktunya ya? Surutnya sudah. Taib. Sampai satu lagi padahal ya. Satu lagi kita sampaikan dulu. Ya, 5 menit saja ya. Jadi satu lagi unsur yang ketiga dari peneguh itu. Tadi kita sudah sebutkan yang pertama Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga itu adalah Al-Quran, Pak. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 102. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Ya. Jadi Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, ya kepada umatmu tentunya, kita semua umat Nabi Muhammad, malaikat Jibril, ya Ruhul Qudus, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril ya dengan benar. Apa fungsinya? Yang pertama di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meneguhkan. Meneguhkan siapa? Meneguhkan hati-hati orang yang telah beriman. Dan setelah itu menjadi petunjuk. Dan setelah itu menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an, Pak, kalau benar-benar ya kita bersikap terhadap Al-Qur'an itu, maka Quran itu akan menjadi peneguh iman kita, peneguh kita di dalam kebenaran. Tapi kalau salah sikap kita terhadap Al-Quran, maka itu bisa menjadi apa? Menjadi bumerang untuk kita. Makanya dalam sunnah itu kan disebutkan apa? Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Dia akan menjadi penolongmu atau dia akan menjadi apa namanya? Kalau sebaliknya apa, Pak? Ya hujjatun laka au alaika kata Rasulullah. Apa? Pemberatmu. Ya, pemberatmu, bukan penolongmu, tapi pemberatmu. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pastikan ketika kita di dunia memiliki sikap yang benar terhadap Al-Quran itu. Sehingga apa? Ketika kita memiliki sikap yang benar terhadap Al-Quran, Quran itu akan menjadi peneguh kita di dalam kebenaran, dan nanti di hari akhirat dia akan menjadi penolong kita.
Sebaliknya, kalau sikap kita tidak benar terhadap Al-Quran, dia akan menjadi bumerang untuk kita dan nanti akan menjadi pemberat kita nanti di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya singkat ya, cara biar Al-Quran itu menjadi peneguh kita. Yang pertama, ya dibaca. Apalagi nanti bulan Ramadan, Pak ya. Satu huruf, kalau bulan sekarang ini 10 kebaikan. Kalau bulan Ramadan dilipat gandakan. Bahkan sampai 700 kali lipat, Pak. Per huruf, Pak. Karena dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, kullu amal ibnu Adam yudha'af ya asyra amthaliha ila 700 dhi'af. Jadi setiap amal Bani Adam itu pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700, Pak. Illa siyam, kecuali puasa. Jadi selain puasa akan dilipat gandakan menjadi 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan nanti baca Quran dengan benar, Pak ya. Yang kedua, setelah dibaca apa, Pak? Dihayati, ditadaburi. Nah, di dalam mentadabur ini kalau tidak paham, baca tafsir para ulama. Ya, di dalam mentadabur kalau tidak paham, baca tafsir para ulama. Sehingga apa? Kita tidak salah di dalam memahami Al-Qur'an. Karena khususnya di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa dipahami ya langsung oleh orang awam, Pak. Kalau para ulama tidak menjelaskan kita, bisa-bisa kita nanti salah. Khususnya apa? Misalnya seperti yang pernah saya jelaskan ya, terkait dengan nasakh mansukh. Kata Pak Andi, saya pernah jelaskan di sini ya. Ya, ada ayat yang hukumnya tidak ada lagi, kan gitu. Tapi ada ayat yang hukumnya masih ada. Makanya kalau kita tidak paham dengan benar, bisa-bisa nanti kita beramal dengan ayat yang hukumnya sudah dihapus. Seperti yang saya pernah jelaskan, mungkin banyak alim-alim hari ini memfatwakan sesuatu dengan dalil ayat yang hukumnya sudah dihapus atau hukumnya sudah diganti. Makanya kata Ali bin Abi Thalib itu ketika ditanya kepada seseorang oleh Ali, tahukah kamu tentang nasakh mansukh? Begitu dijawab tidak tahu, maka kata Ali bin Abi Thalib, sungguh engkau celaka dan mencelakakan. Karena apa? Ketika kita berhukum dengan hukum dari ayat yang sudah diganti tadi, maka tentunya kita celaka. Dan kalau kita kemudian memfatwakan sesuatu, ya, memberikan nasihat kepada orang lain dengan ayat yang hukumnya sudah terhapus, berarti di saat itu kita mencelakakan. Maka khusus Al-Quran ini ya setelah dibaca tadi. Kalau dibaca kan nggak perlu pakai ahli tafsir kan, Pak ya. Nah, ketika tadabur, kalau tidak paham pakai ahli tafsir, baca tafsir para ulama. Dan setelah itu apa, Pak? Kita amalkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Maka di saat itu Quran itu akan menjadi peneguh untuk kita di dalam kebenaran, dan nanti di hari akhirat dia akan menjadi penolong kita. Mungkin ini, Pak, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita semua ya bisa ya kembali mengingat-ingat 3 unsur peneguh kebenaran ini. Ya, peneguh kita dalam kebenaran yang pertama Allah, maka jangan pernah melupakan Allah di dalam meminta kita diteguhkan di dalam al-haq. Yang kedua, malaikat tadi ya, lakukan apa-apa yang membuat malaikat itu meneguhkan kita. Seperti ya amal-amal yang kita sebutkan tadi, berjuang di jalan Allah. Malaikat akan meneguhkan kita agar kita tidak mundur dari perjuangan itu. Dan kemudian Al-Quran akan menjadi peneguh kita. Maka lakukan langkah-langkah yang kita sebutkan tadi. Insya Allah kita akan teguh dengan Al-Quran di dalam kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, Ya, setelah. Ustaz, kan negara Muslim, mayoritas Muslim, kita punya Quran, kita punya hadis. Tapi mengapa membaca Quran, membaca hadis, ceramah dengan membaca Quran, membaca hadis dilarang di beberapa tempat? Misalnya pada minggu ini ada Islamic Fair di Convention Hall, tapi ustadz-ustadz yang berlabel sunnah menurut kita dan berlabel radikal menurut mereka
itu sekarang dilarang. Sehingga sekarang konvensionalnya sepi, yang jualan tidak laku karena ceramah-ceramahnya oleh ustadz-ustadz tersebut dilarang. Dengan bahasa lain, ustadz radikal gitu. Dan yang satu lagi mungkin ayat yang tadi Muhammad Al-Anfal 12 itu kali yang disebut radikal oleh saudara Murtadin Saifuddin Ibrahim itu kali. Ya, Taib. Ya, Taib. Inilah ketika Islam tidak mengendalikan, Pak. Ya. Jadi ini wujudnya. Ketika Islam mengendali tidak seperti itu, tidak akan terjadi itu. Ya. Jadi ketika saya tanya tadi apakah hari ini Islam mengendalikan di Indonesia? Ya kalaupun ada yang menjawab enggak kok Islam mengendalikan. Nah ini di antara dalilnya, buktinya bahwa Islam tidak mengendalikan. Berani mereka melarang apa? Melarang orang baca Quran. Orang menafsirkan Al-Quran. Bahkan ada yang lebih berani lagi. Sampai meminta 300 ayat dihapus dari Al-Quran. Kalau Islam mengendalikan, berani nggak Pak? Hah? Berani nggak dia? Nggak akan berani Pak. Ada orang yang kemudian berani mengatakan Al-Quran, para ulama membohongi masyarakat, gitu kan? Dengan surat Al-Maidah dulu Pak ya. Kalau Islam mengendalikan, berani nggak mereka mengatakan itu? Tidak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, memang susah, bukan mudah untuk menjadikan Islam sebagai pengendali, bukan mudah. Rasulullah butuh waktu 20 tahun sedikit lebih baru kemudian bisa mengendalikan Mekah, Madinah, dan Jazirah Arab secara umum. Butuh waktu berapa Pak? 20 tahun lebih. Karena futuh Mekah itu pada tahun 8 Hijriah. Jadi dakwah Nabi di Mekah kan 13 tahun. 13 tahun hijrah. Setelah 8 tahun baru kembali kan futuh Mekah. Berarti berapa tahun, Pak? 20 tahun lebih sedikit. Baru bisa mengendalikan. Kita hari ini ya memang butuh introspeksi, Pak, umat Islam nih khususnya. Harus introspeksi. Jumlah kita Masya Allah sudah banyak dari dulu di Indonesia. Di Nusantara lah kalau kata mereka. Dari Aceh sampai Papua jumlah kaum muslimin sudah banyak di Indonesia. Tapi coba lihat, kita flashback. Belanda baru berhasil keluar dari Indonesia itu setelah berapa tahun, Pak? 300 lebih, ya. 350 tahun. Indonesia merdeka sudah 70 tahun lebih. Tapi Islam masih belum menguasai. Reformasi, kalau kita reformasi tahun 1998 ya. Sampai hari ini 2022, sudah berapa tahun, Pak? Sudah 24 tahun. Tapi Islam makin tenggelam. Ada apa, Pak? Padahal Rasulullah butuh waktu 20 tahun saja. 20 tahun lebih sedikit. Ada apa dengan kita, Pak? Jangan-jangan kita umat Islam tidak ada niat lagi untuk meninggikan kalimat Allah. Untuk menjadikan Islam sebagai pengendali dunia, khususnya Indonesia. Maka ini jawaban saya, Pak. Kalau kita tidak menginginkan seperti itu, jadikan Islam sebagai pengendali di kita. Jangan memimpin saja, tidak menggunakan Islam sebagai pengendali. Ya, tapi kita pimpin dan juga kita jadikan Islam sebagai pengendali. Maka insya Allah hal-hal yang seperti itu tidak akan terwujud lagi. Dan sekarang menurut kita lihat, Indonesia sedang dibawa ke zaman batu, Pak. Ya, sedang dibawa ke zaman. Kemarin coba lihat, Pak, dunia menilai Indonesia itu seperti apa? Ada event besar kemarin kan? Yang ditonton, yang dihadiri oleh masyarakat dunia. Apa yang mereka ingat dari Indonesia ketika pulang ke negaranya, Pak? Hah? Nah, ini Bapak yang bilang. Padahal di sini Muslim, Masya Allah. Itu tempat kemarin itu, ya sirkuit itu Masya Allah, alim-alim di situ, Pak. Alim-alim, ulama-ulama. Orang Indonesia yang ke sana, ingatnya, saya nggak bilang yang lain. Nggak ingat masjid, nggak ingat pesantren, tidak ingat, Pak. Yang mereka ingat apa, Pak?
Dunia juga begitu, Pak. Dunia. Karena mereka tonton live streaming kan gitu. Mereka ingat apa? Indonesia ternyata begitu. Apakah kita ridho, Pak? Ridhokah kita, Pak? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua harus berjuang. Kita gunakan sisa umur kita, tenaga, harta untuk meninggikan kalimat Allah. Bantu dengan tenaga atau harta kita untuk meninggikan kalimat Allah. Dan jangan pernah menjadi orang-orang yang membuat Islam itu menjadi terbenam di Indonesia. Karena nanti kita akan menyesal di hari akhirat. Akan menyesal kalau kita menjadi bagian dari orang yang membenamkan Islam di Indonesia. Tapi kita akan menjadi orang yang berbahagia ketika menjadi bagian dari orang yang meninggikan Islam di Indonesia. Insya Allah, Pak ya. Baik, Pak Sandi, Pak Andi, saya kira sudah cukup ya. Masya Allah. Dulu kan Rasulullah SAW sebelum perang itu kan dakwah 13 tahun. Benar. Dakwahnya ke non-muslim. Ya. Bahkan mayoritas sahabat itu non-muslim. Ya. Kalau mungkin semuanya malah non-muslim tadinya. Sekarang prioritas dakwah kita itu ke non-muslim itu seperti apa? Karena non-muslim itu kan nggak semuanya jahat. Yang diperangi itu kan yang super jahat aja itu. Ya. Yang baik-baik justru malah masuk Islam. Ya. Nah, sekarang kalau kita berpikir ke Indonesia mungkin terlalu besar. Ke RW kita aja dulu, Pak Ustadz. Ya. Itu gimana cara kita mendakwahi non-muslim yang baik-baik. Karena non-muslim ini kan kita belum tahu nih mana yang baik, mana yang jahat. Kalau kita tidak berinteraksi dengan mereka. Ya. Nah, bagaimana caranya dakwah kepada non-muslim yang secara lisan gitu, Bu. Dulu saya pernah nanya ke Ustadz, dakwahnya itu hanya dengan perilaku. Ya. Tapi bagaimana cara mendakwahi non-muslim secara lisan? Karena Rasulullah SAW dulu tidak hanya dengan perilaku, kemudian dengan lisan menyampaikan. Ya. Terima kasih. Ya. Ya memang fungsi Rasul diutus ke muka bumi ini adalah untuk memberikan peringatan, ya, untuk mengajak kepada yang benar. Maka tentunya ketika itu manusia ya belum benar, makanya diutus Rasul untuk menjadi orang yang benar, diajak gitu untuk kebenaran. Nah sekarang kalau kita lihat Muslim sudah banyak, apakah kita ya masih diperintahkan untuk mendakwahkan mereka? Tentu iya. Kita masih diperintahkan. Tapi tentunya terkait dengan pertanyaan antum, apakah kita hari ini boleh mengajak mereka dengan lisan ataupun dengan yang lain kan? Harusnya boleh, Pak. Harusnya boleh. Ya. Tapi hari ini karena pengendalinya bukan Muslim, sekali lagi. Pengendalinya bukan Islam. Mereka akan menjadikan itu sebagai senjata untuk ya kalau bahasa kasarnya menangkap kita, kan begitulah kira-kira. Ya. Kita akan dianggap memaksa orang untuk menerima agama kita. Makanya coba lihat kasus Zakir Naik misalnya. Zakir Naik ini kan bukan ngajak dengan perbuatan lagi kan? Bukan dakwah bilhal lagi, tapi beliau dakwah dengan lisan sudah. Dakwah di media-media televisi. Beliau buka pikiran ateis, buka pikiran ahli kitab. Tapi apa yang terjadi sekarang, Pak? Apa yang terjadi sekarang? Jangan jauh-jauh, di Malaysia saja. Dia tidak lagi dibenarkan untuk ceramah. Di Malaysia. Tidak lagi dibenarkan. Belum lagi di Eropa atau tempat lain. Tidak lagi dibenarkan. Kenapa, Pak? Karena ada pengendali yang tidak menginginkan masyarakat itu menjadi cerah. Ada pengendali yang tidak menginginkan Islam itu sampai kepada masyarakat-masyarakat yang ada di dunia. Termasuk di kita ini, Pak.
Makanya tadi, kenapa ada yang dilarang pengajiannya? Kan tadi kan pertanyaan pertama tadi, ya. Kenapa? Karena ada kekuatan yang tidak menginginkan kebenaran itu sampai kepada masyarakat. Maka apapun akan mereka lakukan. Apapun akan mereka lakukan. Ya, Zakir Naik sudah mempraktekkan itu, Pak. Ya. Tapi hari ini ya seperti itu. Tapi kalau pengendalinya Islam, Pak, tidak ada yang berhak dan tidak ada yang boleh melarang dakwah ini tersebar. Maka ketika Islam itu memerangi Persia, memerangi Romawi, memerangi sampai ke Andalusia, apa yang diperangi, Pak? Apakah diperangi orangnya atau yang diperangi adalah pengendalinya? Ini pertanyaan. Coba antum jawab, Pak. Ketika Rasulullah ngirim surat ke Persia, Rasulullah ngirim surat ke Romawi untuk mengendalikan mereka, dan kemudian ke Mesir dikirim, dan juga sampai sahabat-sahabat Futuhat sampai ke Andalusia. Apa yang diperangi oleh mereka? Manusia atau pengendali manusia ketika itu? Hah? Pengendali manusia yang ada di sana. Karena selama masih ada pengendali itu, tidak akan sampai kebenaran kepada masyarakat yang ada di sana. Maka Islam memerangi pengendali itu. Tidak boleh ada pengendali selain Islam, Pak. Maka ketika tidak ada lagi pengendali selain Islam, artinya Islam bebas. Ketika mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, siapapun bertauhid kepada Allah, mudah dilakukan. Tapi ketika ada pengendali-pengendali yang menghalangi itu, maka itu tidak akan terjadi. Termasuk di kita, Pak. Hari ini kalau kita punya teman kafir misalnya gitu kan, kita inginlah, apalagi orangnya baik. Saya punya teman, ya bukan teman sih, punya apa namanya itu, montir lah begitu ya. Dia Nasrani begitu. Tapi Masya Allah ya kadang dari muamalahnya itu memang ya seperti kata antum tadi, ada perbedaan gitu sedikit dengan yang lain misalnya. Kan kita melihat, oh ini kayaknya kalau dia Muslim luar biasa kan gitu kan. Tapi kita punya batasan tadi, Pak. Karena ada pengendali yang tidak membolehkan kita di sini dengan asasnya hak asasi manusia. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia kita harus buat gitu. Harus buat apa? Harus buat aturan yang tidak membolehkan atau tidak melarang seseorang, ya khususnya dai-dai, seorang muslim yang baik untuk mendakwahkan kebenaran. Ini harus goal ini. Siapapun boleh diajak untuk menerima kebenaran. Ya, tapi nanti dijadikan alasan oleh mereka, ya. Oleh mereka juga ya, alasan agar mereka juga bisa mengajak umat Islam untuk masuk agama mereka. Nah, coba buat aturan biar mereka tidak bisa mengajak, tapi kita saja yang bisa mengajak. Bisa nggak, Pak? Nggak adil. Itulah yang adil. Karena Allah tidak menginginkan mereka ngajak umat Islam ke dalam kesalahan. Tapi Allah menginginkan apa? Islam mengajak mereka ke dalam kebenaran. Tapi kalau orang-orang yang berpikir ya, yang semua agama itu sama, ya mereka akan berpikir mereka pun berhak ngajak kita berhak ngajak mereka. Tapi bagi kita yang berpikir satu-satunya yang benar adalah Islam, maka pastinya yang berhak diajak itu hanya kepada Islam saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ya kita harus meruntuhkan ya pengendali yang menghalangi kita mengajak mereka dengan apa, Pak? Dengan lisan kita, sehingga mereka tersampaikan apa-apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lah suatu saat terwujud, Pak ya. Ya, kita bisa mendakwahkan kebenaran ya tanpa ada apa, Pak? Tanpa ada yang menghalangi. Ya, kalau itu terjadi, insyaallah Indonesia akan ya menjadi orang-orang yang mereka itu insyaallah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, saya kembalikan kepada Ustadz Andi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Dan sekali lagi intinya niatkan di dalam selalu berada dalam kebaikan, karena ketika kita niat untuk selalu melakukan kebaikan, maka di saat itu kata Imam Ahmad kita akan selalu berada di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.